Mohing bolah tak amohing, mohing naing mano. Kisah Tambun Bungai memusnahkan Raja Asang episode 2. Dalam tutur lisan yang berupa prosa dan puisi pada sastra lisan orang Dayak, dikenal ada 3 periode atau zaman: zaman Sangyang, zaman Sansana, dan zaman Tetek Tatum. Kisah ini terjadi sekitar abad ketiga Masehi, di mana suasana di Pulau Borneo, Kalimantan masih dilanda kekacauan, huru-hara, perampokan, penculikan, bahkan pembantaian terjadi di mana-mana hampir di seluruh Pulau Borneo, Kalimantan, kecuali di daerah pesisir di mana ada para raja yang berkuasa adalah tempat yang cukup aman. Seperti pernah ditulis oleh sejarawan barat bernama Karl Alfred Bock dalam bukunya The Headhunter of Borneo, orang-orang Dayak dikenal sebagai pemburu kepala, kanibal, dan mempunyai ekor yang mungkin saja menjadi kep orang Dayak Borneo sampai saat ini. Kembali kepada kisah kita, 2 orang pejuang dan pahlawan yaitu Tambun dan Bungai hidup dan termasuk periode zaman Tetek Tatum atau zaman ratap tangis, dan waktu disinilah kisah ini terjadi. Diceritakan bahwa pada saat itu hiduplah 2 orang saudara sepupu yang bernama Bungai dan Tambun. Bungai adalah anak kepala suku bernama Sempung, sedangkan Tambun anak kepala suku yaitu Sarupoi. Mereka berdua adalah keturunan langsung dari Maharaja Bunu dan mereka bertempat tinggal di Lewu Pajange. Saat itu mempunyai 2 kota, benteng berpagar kayu, yaitu kota Pajange dan kota Pamah. Seperti diceritakan sebelumnya bahwa pada waktu itu hampir di seluruh Borneo, Kalimantan tidak ada kedamaian, di mana-mana terjadi penjarahan, perampokan, bahkan pembantaian di kampung-kampung maupun desa. Desa kampung dalam bahasa Dayak Ngajuot Danum adalah Lewu, artinya yaitu kampung, desa atau negeri. Setelah kedamaian akibat musnahnya Asang yang menyerang Lewu Pajange pada puluhan tahun sebelumnya, rupanya Asang atau Kayau tersebut tidak hanya satu kelompok, ada banyak kelompok tergantung dari daerah dan asal mereka. Kelompok suku Asang atau Kayau yang baru ini lebih kuat, lebih besar dan lebih sadis. Mereka bukan hanya menjarah, merampok, menculik dan membantai penduduk desa, tapi berburu kepala manusia. Budaya suku ini sangat unik karena apabila para pemuda suku ini sudah bisa membawa kepala musuh akan disambut sebagai tanda kedewasaan, jadi boleh memakai tato, menikah dan dianggap pahlawan, juga menyerahkan kepala musuh tersebut kepada para leluhur mereka. Hal ini mengakibatkan ketika berpuluh tahun bahkan berabad-abad menjadi sumber segala kekacauan di Pulau Borneo, Kalimantan karena menjadi budaya dan kebiasaan turun-temurun. Akhirnya ada suku yang sakit hati, balas-membalas, sehingga kekacauan terjadi semakin besar dan akhirnya hampir menyeluruh terjadi di seantero Pulau Borneo, Kalimantan. Seperti pada kisah ini, setelah kota Pajange dan kota Pamah diserang pasukan Asang puluhan tahun sebelumnya, giliran diserang adalah kota Rangan Hanuah, kota Tumbang Miri, kota Teluk Handipan, kota Kanaran, kota Hampalas, kota Nyiwui, kota Amai Rawang, kota Bukit Puhun Batu, kota Sepang, kota Kawitin, kota Tassoi, kota Liang Ahas, kota Hantapang, kota Madehan, kota Mapot, kota Manyangan, kota Tampang, kota Tumbang Dano, kota Gahis, kota Batagu, belum lagi kampung seperti Kampung Teluk Hiung, Kampung Rawi, Kampung Jangkang, Kampung Tumbang Muhing, Kampung Tahang, Kampung Manen Kaleka, Kampung Pahawan, Kampung Tangkahan Pasa Nagara, Kampung Lewu Baras,
Kampung Rangan Marau. Kota Pasarang, Kota Kuatan, Kota Bilau, Kota Batu Sampung, Kota Mawat, Kota Tumutongoy, Kota Balem Umbung, Kota Inuk, Kota Tawan, Kota Lemo, Kota Mandeet, Kota Lahey dan Kota Nihan. Kemudian pernah sekali diserang penduduk Lewu Bereng Kalingu, Lewu Luwuk dalam Betawi, bahkan mengarah ke Lewu Kayu Tangi dan Lewu Bandar juga pernah diserang walaupun hanya serangan-serangan kecil asang atau kayau. Akhirnya pada suatu ketika, telah dikirim Tombak Buno untuk meminta bantuan kepada seluruh suku Dayak. Tombak Buno diikat dengan rotan merah yang diberi jarenan adalah bahasa sandi perang suku Dayak dan dimengerti oleh 8 suku besar dan 405 suku kecil-kecil suku Dayak se-Borneo Kalimantan. Artinya adalah meminta bantuan karena suku dalam bahaya. Setelah Tombak Buno diterima di Lewu Kota Pajange dan Kota Pamah di hadapan kepala suku Sempung, maka dipanggillah pemuda Tambun dan Bungai serta Rambang dan Ringkai. Mereka berempat diminta untuk segera mencari cara mengatasi dan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Akhirnya mendapat kesepakatan final bahwa pemuda Tambun dan Bungai akan bersama-sama mencari petunjuk ke arah utara kepada leluhur di Lewu, negeri para leluhur, yaitu di Datah Tangkasiang dan Bukit Tantan Samatuan. Sedangkan Rambang dan Ringkai pergi ke arah timur ke daerah Puruk Kambang Tanah Siang. Tambun dan Bungai juga Rambang dan Ringkai telah berangkat seperti tujuan masing-masing. Mereka telah menyusuri hutan rimba belantara Borneo Kalimantan, berjalan melewati onak dan duri, menyeberangi sungai kecil dan besar, mendaki bukit dan gunung demi mencari alamat, pertanda dan bisikan para roh leluhur tentang solusi terbaik mengatasi kekacauan pada saat itu. Singkat cerita, kedua rombongan ini telah sampai pada tujuan masing-masing. Pemuda Tambun dan Bungai telah mendapat petunjuk dari roh para leluhur tentang cara tepat untuk mengalahkan asang, kayau dan pasukannya yang mengganggu ketentraman desa dan kampungnya. Begitu juga dengan Rambang dan Ringkai. Cara tersebut adalah 1. Dengan menyelidiki sarang dan kekuatan serta kebiasaan musuh. 2. Mengundang seluruh suku dan keluarga dengan Tombak Buno dan Mangkok Merah agar bersama-sama menyerang. 3. Menggunakan bilangan yaitu Katika Lime dan bilangan Bajau saat dimulai serangan. 4. Menggunakan pasukan gaib alam ketiga untuk membantu penyerangan, yaitu dengan media tabur beras kuning. 5. Harus melaksanakan pesta ucapan syukur maluput hajat setelah menang. Berbekal kelima hal tersebut, maka pulanglah pemuda Tambun, Bungai, Rambang dan Ringkai ke kampungnya di Kota Pajange dan Kota Pamah. Namun ketika pulang mereka telah melihat akibat dari serangan-serangan pasukan asang, kayau yang sangat memilukan dan mereka bersumpah untuk membalas dendam kepada siapa yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut. Dan singkat kata, dengan sangat cepat mereka sudah sampai dan langsung melaporkan kepada ayahanda mereka tentang hasil perjalanan mereka. Tambun dan Bungai dan saudaranya telah menunggu para pemuda maupun pemudi yang telah dipanggil dengan Tombak Buno dan Mangkok Merah, dan untuk mengisi waktu tersebut dengan mempersiapkan bekal makanan yang awet, ringkas dan tahan lama. Ikan, daging kering dan sayuran juga batu api. Karena tidak ada waktu untuk berburu binatang hutan, semuanya difokuskan kepada tujuan penting membela suku dan keluarga. Kemudian disiapkan pula senjata seperti mandau, duhung, sipet, sumpit serta damek, pelurunya yang beracun, ipuh. Mereka mengikuti jejak-jejak pasukan asang atau kayau dari desa yang baru diserang dengan hati-hati dan waspada. Di sebuah belantara hutan yang lebat, di bawah rerimbunan pohon di pinggiran sungai, pemuda Tambun dan Bungai dan rombongan berhenti melepas lelah. Namun beberapa pemuda tetap ditugaskan berjaga di sekeliling mereka.
Tiba-tiba rombongan Rambang dan Ringkai yang sebelumnya ditugaskan sebagai pengintai, menyisir atau kalau mungkin jika lawan sedikit mengamankan area yang dilalui ternyata datang dengan cepat dan tergesa-gesa. Dilaporkan bahwa sarang perkampungan pasukan Asang atau Kayau yang besar telah ditemukan. Ketika Tambun dan Bungai bertanya, apa alasannya? Ternyata dalam radius 1 kilometer telah dijaga ketat di sekelilingnya, ada perondaan tanpa henti siang malam. Beberapa pemuda disuruh untuk naik ke atas pohon di perbukitan yang tinggi dan memang melihat bahwa itu adalah perkampungan besar, ada istana dan perumahan sekelilingnya dan diperkuat dengan benteng berpagar kayu atau kota dalam bahasa Dayak. Di dalamnya ada pasukan berkuda kavaleri, ada pasukan senjata mandau dan tombak infanteri, juga ada pasukan sumpit. Ada tower pengintai di beberapa tempat. Ada 2.000-an atau dukuyan pasukan Asang dan Kayau di dalamnya. Pertahanan tersebut sangat sukar ditembus, kata Rambang dan Ringkai. Mereka berunding dengan serius, karena kondisi mereka hanya berkekuatan 200 orang saja. Artinya 1:10, perlu strategi jitu menangani kondisi tersebut. Akhirnya diambil keputusan bahwa pada malam selama seminggu tiap malam, ditugaskan 10 orang melakukan pengintaian, dan mencoba menyusup masuk ke dalam perkampungan Asang Kayau. Tugasnya hanya memantau, mengamati, dan mencari celah kelemahan musuh. 10 pemuda tersebut adalah berkemampuan khusus bidang kamuflase. Artinya asal ada pohon, bisa hilang tak berbekas, dan apabila di tempat terbuka, asal tidak bersentuhan dengan manusia lain, tidak akan kelihatan. Dilarang keras membunuh, karena akan mengacaukan keadaan. Selanjutnya, 5 orang pemuda juga ditugaskan mengambil tokoh adat yang diperlukan untuk melakukan ritual perang secara gaib, juga sambil menunggu bantuan pasukan tambahan dari kampung terdekat. Tambun Bungai menginginkan bahwa serangan ini adalah serangan yang mematikan dan memusnahkan sekaligus Asang Kayau dan pasukannya, atau sekali serang, musnah. Pemuda-pemuda pilihan dari suku dan kampung, dan dari pihak keluarga yang bergabung pada waktu itu, adalah dari kampung dan kota yang telah diserang, bukan hanya dari kampung Sungai Kahayan, tapi Sungai Katingan, Seruyan Mantaya, Kapuas, dan bahkan Sungai Barito juga hadir mewakili daerahnya masing-masing. Setelah beberapa hari kemudian mulai berdatangan pasukan tambahan dan tetua adat dimaksud telah datang, kurang lebih 50 orang. Maka pada hari ke-7 mereka semua berkumpul di daerah tersebut yang dikenal dengan nama Batu Ayau, dan dimulailah ritual adat, Manajah Antang, atau memanggil burung elang yang dirasuki roh leluhur untuk memberi petunjuk apakah memperoleh kemenangan ataukah tidak. Setelah tanda diberikan maka direncanakan malam besoknya akan diadakan penyerangan. Ritual terus dilanjutkan dengan memanggil roh pasukan leluhur dari alam ketiga melalui ritual tabur beras kuning, artinya 1 biji beras kuning adalah 1 unit pasukan, 1000 biji beras artinya 1000 pasukan. Hal ini sangat berguna untuk menambah unit pasukan nyata yang ada. Selanjutnya mereka memastikan kembali waktu dan ketika penyerangan berdasarkan bilangan Katika Lime dan bilangan Bajau. Pada esok harinya, Tambun dan Bungai melakukan perundingan terakhir. Diputuskan bahwa di bawah pimpinan Pangkalima Rambang dengan anggota 50 orang, melakukan pengalihan kepada pihak musuh dengan melakukan pembakaran hutan, sudah dipersiapkan tumpukan kayu dan dahan kering di beberapa tempat. Tujuannya adalah memancing pasukan berkuda kavaleri musuh keluar sekaligus memusnahkannya. Kemudian Pangkalima Ringkai memimpin pasukan sumpit dengan anggota 25 orang melakukan penerobosan dan membunuh pasukan sumpit pihak musuh serta melakukan pengacauan dan pembakaran di sarang pasukan Asang atau Kayau tersebut.
Tambun dan Bungai kemudian memimpin langsung penyerangan infanteri dengan kekuatan 175 orang pasukan nyata termasuk tambahan bantuan yang datang kemudian. Malam itu di luar markas pasukan Asang, Tambun, Bungai Pangkalima Rambang dan Pangkalima Ringkai beserta pasukannya bersembunyi di balik pepohonan. Suasana sangat menegangkan menunggu detik-detik komando penyerangan. Tiba-tiba terdengar suitan sekali dari Bungai, dengan bergegas Pangkalima Ringkai dan anggotanya berkelebat di kesunyian malam. Mereka pasukan sumpit yang senyap, menjalankan tugas sebagai pasukan pelopor. Sepeminum teh telah berlalu, kemudian di bibir Tambun mulai dilantunkan secara pelan seperti berbisik, namun di keheningan malam masih terdengar jelas, lantunan lagu perang khas suku Dayak Ngajot Danum, Mohing Asang, kemudian diikuti Bungai dan lainnya. Bersamaan itu bergegas pula Pangkalima Rambang dan anggotanya melakukan tugas mereka melakukan pembakaran hutan dan pemusnahan pasukan kavaleri. Tiba-tiba mulai terlihat nyala api berkobar-kobar, lalu terdengar suitan 3 kali dari kejauhan. Rupanya pasukan kavaleri musuh telah dihabisi oleh Pangkalima Rambang. Dari mulut Bungai terdengar lahap, pekikan perang khas Dayak. Pasukan utama mulai bergerak dengan sangat cepat menembus hutan. Di bibir mereka masih melantunkan Mohing Asang. Semakin lama semakin keras dan ketika terlihat pihak musuh di depan mereka, terdengar lagi pekikan perang dari mulut Tambun dan Bungai, dari pasukan utama. Memisah menjadi 5 divisi. Semuanya menyerbu dengan cepat, lincah dan ganas. Satu tujuan yang memusnahkan pasukan Asang Kayau sebanyak-banyaknya. Pangkalima Rambang dan anggotanya juga telah bersama menyerang dari jurusan lainnya. Anggotanya ahli di bidang sumpit dan tombak, lunju. Pantas saja pasukan kavaleri bukan lawan mereka dengan medan di hutan dan kegelapan malam. Tiba-tiba terdengar gong dipukul bertalu-talu, rupanya markas Asang telah tergempur dan dikacaukan oleh Pangkalima Ringkai dan pasukannya. Kebakaran terjadi di mana-mana, pasukan Asang kebingungan mencari musuh yang membakar dan membunuh dan membuat kekacauan di dalam markas mereka. Raja Asang Kayau mencak-mencak memberi perintah supaya menangkap penyusup dan memerintahkan para pimpinan pasukannya menghadapi penyerangan dari luar. Pangkalima Ringkai dan anggotanya telah mengambil pakaian pasukan Asang, namun mereka mempunyai tanda ada ikatan kain kuning di lengan kanannya, dan ikatan kain merah di mandau masing-masing. Akibatnya dengan bebasnya mereka melakukan pembakaran, berkelahi sebentar, membunuh, lari lagi berputar-putar, sembunyi, mengendap-endap, membunuh, kadang lenyap lagi di tempat lain. Begitu seterusnya, yang membuat pasukan Asang bingung mana kawan mana lawan. Apalagi ketika mendengar gemuruh penyerangan di luar benteng kota yang penuh dengan pekik perang puluhan ribu orang membuat pasukan Asang semakin berkecil hati. Suasana yang kacau balau, komando yang tidak jelas, membuat mereka kalah mental dan sangat cepat dibantai oleh pasukan Tambun dan Bungai yang penuh semangat dan keberanian. Hari mulai pagi, peperangan sudah berakhir dengan kemenangan Tambun dan Bungai, yang menyerah tidak dibunuh tapi ditugaskan untuk membersihkan tempat tersebut. Para wanita dan anak-anak tidak diganggu. Semua merasa senang dan wajah mereka diliputi kegembiraan. Dengan keberanian dan kecerdikan mereka, Tambun dan Bungai berhasil mengalahkan Raja Asang atau Kayau yang kejam dan pasukannya. Mereka memulihkan perdamaian di tanah Dayak Ngajot Danum Borneo Kalimantan, membawa keadilan bagi desa-desa yang telah dirampok dan dibantai. Legenda mereka menjadi bagian dari sejarah yang akan dikenang oleh keturunan mereka.
Demikian kisah ini berakhir. Semoga Anda puas menyimak dan menontonnya, dan semoga pula bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kisah dan cerita. Salam, Tabe, Rahayu, Kultur Dayak.